Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Akbar Alfiansyah, peserta Latsar CPNS BPSDM Kemendagri 2021, kelas A16, kelompok 3, Ombudsman RI. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, fungsi dan tujuannya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan motivasi, serta rambu-rambu dalam penentuan segala kebijaksanaan, kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu ke dalam, ialah mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, yaitu aspek alamiah dan sosial. Keluar ialah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Mengapa wawasan kebangsaan harus ada? Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan HANKAM. Wawasan kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikut merupakan 4 konsensus dasar, di mana setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Implementasi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah politik. Implementasi wawancara Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dari wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah ekonomi, di mana akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Yang ketiga terdapat sosial, hal tersebut akan menciptakan sikap lahiriah dan batiniah yang menghormati, menerima, dan mengakui segala bentuk kebinekaan atau perbedaan sebagai karunia Sang Pencipta. Yang keempat, pertahanan dan keamanan, di mana pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Lalu ada kelestarian sumber daya alam. Penerapan wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kesimpulannya dapat diambil adalah wawasan Nusantara dan kebangsaan akan menjadi kunci kesamaan pandangan dan pemersatu tujuan generasi masa kini dan masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan bangsa Indonesia baik dari dalam maupun dari luar negeri dan menjadi kunci penguatan kebinekaan, toleransi, dan nasionalisme di tengah tantangan disrupsi dan globalisasi peradaban. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.